Hal lain yang hari ini kita launching, ini dia, adalah PMO. PMO ini adalah Project Management Office. Tujuannya adalah kita ingin memantau progres dari pembangunan-pembangunan yang kita lakukan. Tiap tahun kita spending, tahun 2010 kita spending 45 triliun untuk investasi. Tahun 2011 47 triliun untuk investasi. Tahun 2012 kita spending 48 triliun untuk investasi. Ya, walaupun tidak ada orang yang mention, tetapi saya merasa bahwa sebagai suatu institusi di Republik Indonesia bisa melakukan investasi sebesar itu. Menurut saya ini suatu prestasi. Ya, tidak banyak institusi di PLN di Indonesia ini yang bisa menggelontorkan uang sampai 47 triliun ke ekonomi, sehingga ekonomi ini bertumbuh dan bergerak. Ya, ini PLN bisa. Kita ingin lebih tajam lagi. Kita ingin kita bisa investasi setahun 60 triliun. Ya, 60 triliun bisa kita suntikkan ke ekonomi Indonesia. Ya, sehingga ekonomi kita tumbuh makin cepat lagi di atas 6,3 triliun. Tetapi menggelontorkan uang sebanyak itu memerlukan pemantauan yang sangat tajam. Oleh karena itu kita mau luncurkan PMO. Ini layar besar ini adalah memungkinkan direksi PLN dan Dirjen Listrik untuk memantau setiap proyek yang ada ditangani oleh PLN bisa dipantau progresnya. Dan tentu yang penting lagi tentu dipantau progres pembayarannya, ya. Karena tidak ada artinya sebuah proyek kalau tidak ada pembayaran, karena pembayaran itulah yang akan menghidupkan ekonomi. Ya. Kemudian hal lain yang sifatnya perbaikan back office di PLN, ya, kita terus mengembangkan ERP, ya, yang dulu hanya di Jawa Bali, sekarang Sumatera sudah digarap, Kalimantan dan Sulawesi sekarang menyusul, ya, sehingga back office PLN ini kita akan sangat kuat, ya. Ada lagi yang juga saya minta kepada seluruh pemimpin wilayah agar mereka punya rencana yang tajam dan rinci mengenai elektrifikasi pedesaan. Saya mau memberi contoh untuk Sumatera Barat, ya. Sumatera Barat ini sudah bukan yang ini, bukan yang versi web. Saya ingin yang versi e-book. Jadi mereka punya dua versi, ini versi e-book. Ya, diklik yang biru itu. Ya, ini adalah sebuah buku yang menceritakan setiap jorong, ya, kalau di Sumatera Barat namanya jorong, ya, Pak Yonarwin, betul Pak, ya. Ada yang disebut jorong, ada yang disebut dusun, ya. Itu yang di Mentawai namanya dusun, yang di daratan namanya jorong. Setiap jorong yang ada di Sumatera Barat harus dibuat rencananya kapan dia dipasang jaringan. Ya, Pak Yarman bisa kami laporkan, ini sudah sangat teliti, tolong dibuka. Ya, ini modelnya e-book, jadi kita bisa bukanya pakai mouse. Ya, tolong ditunjukkan salah satu jorong. Tunjukkan salah satu jorong. Ya. Dideskripsikan di jorong itu berapa penduduknya, berapa calon pelanggannya, kemudian jalan ke sana seperti apa bentuknya. Lalu kalau kita mau mengelektrifikasi daerah tersebut, apakah harus dipasang diesel? Apakah harus ditarik jaringan? Kalau ditarik jaringan, dari titik mana jaringan itu dibuat? Berapa kilometer jaraknya? Ukuran berapa konduktornya? Saya minta sudah dibuat di sini. Jadi ini sangat detail sekali untuk 100% jorong dusun di Sumatera Barat bisa berlistrik. Ini contohnya. Ya, ini seperti ini. Jadi gambar geografisnya juga kita buat sehingga rencana titik-titik di mana tiang-tiang beton itu akan dipasang itu juga sudah dibuat di sini. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jarman berapa persen mau dinaikkan, kita tinggal laksanakan. Kita tinggal pilih jorong mana, dusun mana, kabupaten mana, ya. Ya, tentu ini adalah pekerjaan di sisi hilir, di sisi jaringan distribusi. Nanti Pak Rudi. Pak Rudi, terima kasih dan selamat datang di PLN.
Selamat datang Pak Rudi, Wakil Menteri SDM. Jadi kami sedang menjelaskan mengenai rencana elektrifikasi yang sangat detail di setiap desa ya, di Sumatera. Ini contoh ini Sumatera Barat. Ada lagi satu wilayah lain yang sudah membuat seperti ini yaitu Jabar dan Banten. Jabar dan Banten juga sudah menunjukkan e-booknya kepada kami dan sudah saya lihat setiap. Jadi kita nggak ngomong lagi 100% desa, enggak. Saya nggak ngomong elektrifikasi desa. Yang saya omongkan adalah elektrifikasi setiap rumah. Setiap rumah. Di Banten misalnya, kecamatan apa, ya, desa apa, dusun apa. Ada berapa rumah di situ. Kemudian untuk menyambung ke rumah itu berapa tiang dibutuhkan, ya. Terus nanti dia ada hitungannya berapa juta, berapa miliar yang dibutuhkan. Ya, tetapi bagian miliar jutanya enggak dicantumkan di sini, disimpan di PLN untuk planning. Tapi detail dari kondisi jalannya, sungai-sungai yang harus diseberangi ada di sini. Jadi tinggal menunggu dana elektrifikasi, Pak Rudi, Pak Yarman. Kalau tahun ini kita dapat 10 triliun dari pemerintah, diantaranya 2,8 kalau enggak salah itu untuk elektrifikasi desa, ini bisa kita tunjukkan. Ini contohnya, kemudian saya kira hal-hal yang lain yang kita perlu mention di dalam acara sambutan ini, saya mohon waktu kesabaran Ibu-ibu dan Pak sekalian, kita sudah melaksanakan apa yang disebut reverse engineering. Reverse engineering ya ini lahir secara terpaksa ya, tidak apa ya, sebenarnya ada unsur planningnya juga tetapi mendesak untuk dilaksanakan ketika kita menerima PLTU 10.000 megawatt buatan Cina. Ya, ketika salah satu komponen fail di PLTU tersebut dipesan oleh kontraktornya sendiri ke Cina, dan ketika datang barangnya part numbernya sama tetapi ketika dipasang nggak cocok. Ya, harus dibubut lagi, harus dikikir lagi. Ya, itu pengalaman buruk waktu di PLTU Labuan. Ya. Maka kita bertekad kenapa kita harus datangkan partnya dari Cina. Ya. Di sana juga dikerjakan oleh home industry. Ya, di sini kita banyak punya bengkel-bengkel yang bagus sekali. Ya. Di sini kita punya bengkel yang bagus sekali, yang merupakan jaringan dari bengkel internasional. Jadi bukan hanya bengkel lokal, tetapi jaringan bengkel internasional. Maka kami minta kepada tim reverse engineering untuk melakukan assessment kepada seluruh bengkel yang ada di Indonesia. Apa saja kemampuan yang bisa mereka buat, dan mereka buat daftarnya. Bengkel ini bisa melakukan apa? Atau saya balik, kalau memperbaiki table dari mill, itu bengkel apa saja yang bisa bikin? Kemudian kalau mengganti bola-bola dari mill di PLTU, bengkel mana saja yang bisa bikin. Ya. Dan ternyata ya, memang IP dan PJB sudah merintis reverse engineering ini sebelumnya, tetapi sejak PLTU Cina datang kita lakukan reverse engineering secara besar-besaran. Dan ini sudah dilaksanakan di PLTU Labuan, sebentar lagi PLTU Lontar. Ya. Reverse engineering itu apa Pak? Kalau ada part, ambil aja partnya, ya. Ini mau kita pesan nantinya, foto dulu dengan 3 dimensi, maka part itu dirubah menjadi gambar kerja. Ketika gambar kerja itu dimasukkan ke CNC mesin, maka CNC mesin bekerja menghasilkan barang yang persis sama dengan bahan yang tentu yang sama. Itulah reverse engineering, dan itu kita lakukan besar-besaran sehingga PLTU Cina ini cukup generasi pertama aja datang. Nanti kalau table millnya mau diganti, ganti buatan Jakarta. Kalau bolanya mau diganti, ganti buatan Bandung. Kalau kontrolnya mau diganti, ganti kontrol buatan Bandung gitu ya. Sehingga lama-lama PLTU Labuan akan jadi PLTU merah putih ya, lama-lama. Tentu yang tidak kita ganti BTG-nya Pak, boiler, turbin, generator, enggak kita ganti. Tetapi part-partnya kita ganti semua dengan buatan Indonesia. Itu adalah salah satu cara agar dana ONM yang kita gelontorkan dari PLN ini tidak mengalir ke luar negeri, masuk ke dalam ekonomi Republik Indonesia. Sehingga ekonomi kita ini tumbuh makin besar, makin besar. Sekarang kan urutan nomor 15 ya. Kita dengar dari Bapak Presiden Rabu lalu di Jogja 2 minggu yang lalu ya, 15. Tahun 2020 akan menjadi 10 besar dunia.
Tahun 2030 akan menjadi 7 besar dunia dengan volume 6 triliun. Nah, siapa yang bisa memperbesar itu? Kita. Ya, PLN harus spending UNM dan investasi kita spending ke dalam negeri saja, jangan ke luar negeri.